kunci manifestasi itu adalah merasakan sudah menerima walaupun realitanya belum. Oke. Itu kuncinya. Rasa sudah menerima, bersyukur sebelum menerima, rasa sudah memiliki goals itu tercapai. Ada bedanya, Mas. Ingin umroh sama merasakan sudah mengalami umroh. Itu quantum jump, itu bedanya. Kalau masih ingin, jauh itu ke realita. Tapi kalau merasakan seakan-akan itu sudah terjadi dalam hidup dia, itu cepat. Tapi kuncinya dilepasin. Waktu itu aku kasih tipsnya sama Maya gini, Mai, mau cepet umroh? Iya. Aku sebagai kakak ya, nggak kasih duit sama dia, enggak. Praktekin, materinya praktekin. Caranya gimana teh? Dia tanya. Aku bilang gini, Maya kan sholat ya? Iya teh. Mai, pada saat sholat, ketika Maya sujud, bayangkan dan rasakan 5 panca indera Maya ajak bersensasi. Maya sujudnya di depan Ka'bah. Aku bilang gitu. Revolution Reuni. Kita ada rilis lagi hampir 400 orang di Jakarta saat itu ya. Benar banget. Dan itu ngebantu ya. Dari yang di Zoom itu memang kayak ngeluarin kayak gitu lah gitu. Tapi pas di kelas offline itu pas reuni ya. Yang reuni yang di Jakarta itu. Yang aku sama Teteh di depan, terus dipandu langsung sama Teteh. Iya. Oh, itu sih luar biasa Teteh. Nah dari situ aku tuh masih mencerna gitu dari materi-materi Teteh, sambil Teteh teleponan sama Teteh kasih materi-materi itu tuh aku mencerna. Ini tuh gimana ya gitu loh. Rilis itu harus seperti apa gitu. Apakah aku harus setiap hari non-stop merasakan apa yang aku rasakan. Awal-awal nih Teh ya, aku awal-awal tuh belum gitu paham gitu. Aku itu setelah ikut yang Jakarta, aku catat nama-nama ring satu aku gitu, Papa. Oke, sending love ya berarti ya. Salah satu solusinya sending love. Iya, sending love dan release Teh. Oke. Jadi aku tulis pernah. Nah, jadi aku nggak target sih, karena kan kata-kata rilis itu kita jadi smart lifestyle kan, gaya hidup kita yang baru. Aku tuh kayak nulis Papa nih, kayaknya harus beres di 1 bulan deh, gitu. Walaupun pada akhirnya belum capai target, ya udah aku nggak usah pikirin berat gitu loh, kita jalanin aja. Baru mama, baru suami. Awalnya sih gitu kan, jadi aku rilis itu per ring. Jadi aku tulis nama-namanya, ring 1, ring 2, ring 3. Yang pertama juga sebelum rilis aku pada mata syukur dulu, karena itu penting banget juga sih menurut aku. Aku lakukan itu pagi-pagi, sama kalau mau berangkat nganterin anakku tuh naik motor, sambil aku lihat pohon gitu Teh. Sambil aku lihat pohon, sambil aku lihat orang yang jualan, aku kirimin mudah-mudahan bapak itu dapat rezeki yang ini, lunas utangnya, apa segala macam yang aku mau gitu loh. Aku doain orang-orang yang lewat. Pokoknya hal-hal yang kecil itu aku lakuin setiap hari. Itu selama 3 bulan. 3 bulan. Oke. Iya, 3 bulan dari yang AR Jakarta sampai sekarang sih. Cuman kalau sekarang kan rilisnya lebih ke kalau kejar aja. Karena menurut aku ketika aku mikirin Pak Bang, aku udah sedih lagi. Udah enggak ya? Udah tiba-tiba datar dan mengalir aja gitu. Bisa ikhlas gitu ya, Mai? Ya, bisa ikhlas, dan itu udah kayak cerita hidup aku aja gitu. Udah hanya cerita aja gitu ya? Hanya sebuah cerita aja yang memang pernah ada. Nggak hilang, tapi ya rasanya nggak terlalu dalam gitu ya? Benar. Terus manifestasi pertama yang pada akhirnya Maya rasakan dari materi Bandan Revolution, apa sih yang terbesar manifestasinya menurut Maya dari materi ini? Rasa apa yang muncul di situ? Rasa
ketenangan sih itu. Ketenangan. Aku sembuh dari anxiety aku itu udah luar biasa. Karena aku pengen, mungkin aja nggak sih teman-teman di sini yang ngerasain kayak aku gitu kan? Banyak, Mai. Mungkin aku ada. Banyak. Dan sampai itu, ada yang mau bunuh diri, nabrakin diri ke tronton, anxiety ada kan? juga. Iya. Kan sama nih rasanya pengen mati judulnya. Iya, itu kayaknya kalau aku punya apapun di dunia ini serahin ini supaya aku sembuh gitu. Oh. Gitu. Kayak aku pengen tidur juga, apa aja gue bisa lakuin deh saat ini, yang penting gue bisa tidur. Masya Allah. Temen derita itu kan nggak bisa tidurnya, cemasnya, sampai aku bolak-balik ke internet jantung karena gue jantung ya, gemeter, deg-degan gak jelas, terus nggak enak banget ya. Ternyata pas kata dokter jantung, ibu sehat aja, nggak kenapa-napa gitu. Masya Allah. Jadi materi ini luar biasa, sangat membantu sekali ya Mas Mai. Banget banget itu goal terbesar aku seumur hidup aku lepas dari anxiety itu. Di detik ini tuh aku udah nggak pernah ngerasain. Sebelum ikut AR aku bukan kumat-kumatan sih, jadi kayak muncul tenggelam ya? Ya, kayak ada sekelibat-sekelibatnya gitu. Kalau sekarang tuh udah nggak ada kayak, even kalau misalnya aku punya duit gitu atau ada ke-trigger apa, aku tuh yang senyumin aja sih, kayak ada rasa bahagia gitu. Ya Allah, makasih ya dikasih cobaan kayak gitu. Jadi udah bisa 227 aja. Terus goal umroh itu kan di dalam posisi lagi situasi nggak nyaman di sisi ekonomi, itu kayak yang aduh, buat hari-hari aja harus bener-bener bagi-bagi buat anak-anak, apalagi berangkat umroh itu kayaknya sesuatu yang pada akhirnya gimana sih Mai, kok bisa tercapai? Apa yang Maya lakukan di Quantum Jam Maya yang berbeda dari yang lain? Itu apa aja? Aku nyetak foto. Nyetak foto gambar Ka'bah. Iya, gambar Ka'bah. Terus gambarnya ditaruh di mana aja? Aku taruh di tempat tidur. Aku sengaja nggak bikin frame ya, karena kalau aku cetak yang selembaran gitu, aku bisa bawa itu kemana-mana gitu. Ketika aku pergi, aku bawa. Kan kalau aku frame-in repot gitu kan. Iya. Kalau itu kan aku masukin ke buku tuh, si cetakan fotonya aku masukin ke buku. Aku pergi kemana, aku nginep di rumah kakaknya suami, aku bawa, aku tempelin, aku sandarin aja itu di mana yang bisa aku tidur, aku pandangin, aku senyum-senyum sendiri. Merasakan sudah nyampe sana ya Mai? Iya banget. Filosofi gosok gigi kata-kata. Filosofi gosok gigi dijalanin. Oke, kita jalan. Caranya gimana Mai? Filosofi gosok giginya gimana? Coba kasih tahu teman-teman. Sebenarnya gini, oke, buktiin ya beneran nih kejadian apa enggak. Karena itu kan, kalau alumni anxiety itu kan bener-bener overthinking sebelumnya gitu kan. Alumni anxiety. Kayak ada kayak apa, shadow gitu. Shadow-nya tuh agak-agak susah gitu kan, kita harus nge-reject itu kan, kalau datang shadow yang datang harus nge-reject data yang baru, enggak pasti bisa gitu. Ya udah, setiap mandi tuh aku gosok gigi, aku bayangin tuh udah kayak bentar lagi mau ke masjid Masjidil Haram nih gitu. Masya Allah. Lagi shower keramasan itu aku jalanin hampir setiap hari kan. Wow. Giginya sampai lama, sampai pernah ada satu titik aku sampai berdarah. Saking keenakan kebayangin masjid ya. Itu nggak sadar kayak, kalau keenakan sikat gigi tuh sampai lama gitu kan. Wow. Tiap sujud sholat 5 waktu pun kayak lagi ngerasain ada di sana aja. Gitu aja sih teman-teman. Wah, keren sih Mai. Akhirnya dari mulai Quantum Jam sampai itu berhasil, berapa lama? Teteh ke Bogor yang Ustadz. Yang waktu itu ke Bogor ya. Itu berapa lama sih kalau dihitung? 2 bulan ada nggak? Itu Januari gitu.
Januari, Januari. berangkat Februari ya? Iya. Jadi dari mulai Quantum Jam sampai berhasil itu hampir sebulan setengah kurang lebih ya? Bali kapan sih? Desember. Iya. Desember aku udah Quantum Jam di situ. Kemudian terjadilah realita pertemuan antara aku dan Ustaz Muhammad. Mm-mm. Kemudian ada teteh kita Quantum Jam waktu itu. bareng di situ. Mm-mm. Quantum Jam bareng di situ. Ya udah, aku baru dapat tuh filosofi ini setelah itu, dan aku lakukan hampir setiap hari. Februari tanggal 26 aku berangkat. Masya Allah. Dan nggak sendiri lagi ya? Berangkatnya berdua lagi ya sama orang tua, sama mama ya? Wow, kuncinya dapet tuh kuncinya. Masya Allah. Thank you, Maya. Dari alumni anxiety, aku baru tahu tuh Mas, ada istilah itu. Alumni anxiety. Yakin yang masih ngerasain anxiety itu terapin ilmunya Teh di 100% sembuh. Aku buktinya. Masya Allah. Terus yang nggak bisa tidur juga Maya ngalamin nggak bisa tidur ya. Jadi rilis itu obat tidur paling ampuh ya Maya? Beneran? Iya, bener banget. Iya. Nggak pakai bohong, saya orang teteh saksinya aku. Noterapi teteh. Iya. Masya Allah. Wow, Mas Hendra. Silakan Mas Hendra. Jadi keren sekali apa yang disampaikan sama Teh Maya. Teman-teman yang anxiety, jangan kehilangan harapan, jangan putus asa untuk sembuh. Buktinya Teh Maya bisa melewati itu dengan sangat indah dan menyenangkan, dan sekarang bisa menginspirasi banyak orang gitu ya. Sakit, baik secara tubuh maupun secara dompetnya, secara rekeningnya, semua bisa diatasi di Abundant Revolution ya. Yang penting teman-teman bukan hanya sekedar belajar, tapi mau praktik ya. Apa yang sudah diterima praktikan pelan-pelan, praktikan pelan-pelan gitu. Nah, saya pikir itu Teteh mungkin bisa ini kan true story dari Teh Maya gitu. Nah, Betul. pelajaran apa yang mungkin bisa kita kontemplasikan dan kita aktualisasikan bersama dari Teh Maya ini, kisahnya Teh Maya ini Teh? Masya Allah Mas Hendra. Mas Hendra kalau lihat nama belakangnya sama kayak aku. Iya, Suryanata lagi. Dia adikku Mas. Oh, oke. She is my step. Jadi aku dua bersaudara sama Boyke. Papahku menikah lagi, punya anak satu Maya di Bogor. Jadi yang diceritain tadi meninggal itu adalah papahku. Oh iya. Tinggal di Bogor. Jadi sebetulnya kisah luka batinnya kurang lebih agak-agak mirip lah sebetulnya. Tapi kalau aku kan mama papa divorce ya. Aku tahu sekali perjalanan hidup Maya. Maya pernah mengalami di usia muda dia, 25 tahun, dia mengalami kesuksesan yang sangat luar biasa sekali. Di umur 20-an dia udah bawa mobil Mercy, Mas. Suaminya pun sama, berkelimpahan sekali hidupnya. Lalu perjalanan hidup mengantarkan ada turunan, jatuh gitu. Lalu naik lagi, lalu jatuh lagi. Jadi Maya ini dalam perjalanannya itu betul-betul nano-nano banget, aku tahu. Nah, masa papaku meninggal sampai akhirnya agak panjang nih, agak panjang turunan secara ekonominya. Sampai pada satu titik mengantarkan materi Abundant Revolution ini memang menemani Maya, karena saat-saat lalu aku yang nemenin untuk terapi-terapi kayak gitu. Waktu itu materi belum sematang ini gitu. Pada saat materi Abundant Revolution itu mulai matang, aku mulai ceritain Maya tentang rilis gitu. Nah, dari situ Maya ini hebat menurutku karena anaknya empat luar biasa. Jadi dia seorang ibu yang tangguh, yang punya anak 4, 2-nya kembar, ada laki-laki 1 kembar dan ada anak perempuan 1 lagi. Jadi ini salah satu contoh kisah nyata seorang ibu yang mendedikasikan waktunya mengurus anak-anaknya. Kebetulan juga nggak bekerja di luar, yang punya begitu banyak mimpi untuk apapun yang dia mau. Ternyata
sakit anxiety Maya ini mengantarkan pada sebuah perjalanan tentang kesadaran ya. Maya mengalami satu sakit yang anxiety ini yang luar biasa, yang tadinya kita tendensinya dia ada sedikit kendala di jantung gitu, tapi ternyata enggak. Ternyata memang pure anxiety. Dan tadi Maya bilang bahwa untuk yang anxiety, goals terbesarnya adalah sembuh gitu. Mau uang sebanyak apapun, gimana caranya aku bisa tidur tenang, dan itu memang nggak kebayar sih tentunya. Sebetulnya gimana sih titik awal Maya bisa sembuh? Ketika dia mulai ketemu bab 1, Mas Hendra. Ketika dia mulai terbuka memahami bahwa dia hanya bukan sekedar tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Itu titik dia titik gitu. Titik kesembuhan itu ada di situ sebetulnya. Ketika dia tidak terlalu larut sama penderitaan ini dan tidak menggenggam semua penderitaan itu. Waktu itu aku pandu Maya untuk rilis, untuk sedikit bertanya aja. Mai, rasa bersalahmu sama papa mau kamu pegangin terus, Mai? Kalau kamu pegangin terus, ini akan looping, nggak selesai-selesai sampai akhir hayat hidupmu. Aku bilang gitu sama dia. Mau dipegangin terus atau mau dilepas? Lalu aku ingatkan lagi, ingat Maya, siapa diri kamu? Kamu bukan emosi itu. Ayo, mundur 1 langkah, aku bilang gitu. Kan ini kan kesedihan, rasa bersalah. Maya ini selama ini emosi nih, kesedihan, rasa bersalah. Dia selama ini gini nih, Mas. Menggenggam, melukin, megangin, nggak mau dilepasin. Ketika dia ketemu bab 1, siapa diri dia yang sebenarnya, dia adalah percikan ruhnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Dia bukan emosi ini. Mulai dari begini, ada opsi nih, mau tetap dibeginiin, dipegangin, kamu akan looping terus. Ini seumur hidup akan ke bawah terus nih semua cerita. Atau kamu mau gini. Nah, mundur 1 langkah untuk kasih jarak. Kamu bukan yang ini. Ini identitas lama, gitu Mas. Ini identitas baru. Dan ini adalah substansi perubahan hidupnya gitu, dan perubahan teman-teman semua. Tapi aku surprise sama Maya, perkembangannya luar biasa ya. Dia nggak hanya selesai di titik tubuhnya beres, dia praktekin sadar nafas syukur, dia bersyukur terus, dia rilis, dia sending love. Bahkan tabungan semestanya juga keren sih Mas. Kita kan suka ada kegiatan sending love ya ke beberapa kota untuk makan. Maya membantu kita Mas, ngebagiin beras di lokasi Bogor, terus makan yang buat adik-adik yatim itu Maya yang nge-handle. Jadi tabungan semestanya juga cukup. Jadi antara sisi batin dia sama aksi di tubuhnya itu memang aku lihat dia berjalan balance gitu. Kompatibel, oke. Itu luar biasa sih. Menarik. Jadi ini menjadi bukti bahwa Badan Revolution itu bukan spiritual bypass gitu ya teman-teman. Betul. Jadi karena memang ketika mindsetnya berubah, perasaannya juga mulai berubah gitu ya, program-program datanya mulai berubah, tindakannya berubah, ya hasilnya berubah. Sesimpel itu, pikiran, sesimpel perasaan, itu, tindakan, betul. Gitu ya. Ya, tapi satu lagi Mas, ada yang menarik dari cara kuantum jamnya Maya. Pada saat waktu Maya, aku tanya ada request apa terbesar dalam hidup Maya, dia bilang umroh. Aku nggak mau langsung kasih duitnya dia berangkat umroh Mas, enggak. Iya. Aku ajarin dia mengalami kuantum jam keajaiban diri dia sendiri. Aku bilang, Mai, kunci manifestasi itu adalah merasakan sudah menerima walaupun realitanya belum. Oke. Itu kuncinya. Rasa sudah menerima, bersyukur sebelum menerima, rasa sudah memiliki goals itu tercapai. Ada bedanya Mas, ingin umroh sama merasakan sudah mengalami umroh. Itu kuantum jam, itu bedanya. Kalau masih ingin, jauh itu ke realita. Tapi kalau merasakan seakan-akan itu sudah terjadi dalam hidup dia, itu cepat. Tapi kuncinya dilepasin. Waktu itu aku kasih tipsnya sama Maya gini, Mai, mau cepet umroh? Ya.
aku sebagai kakak ya, nggak kasih duit sama dia, enggak. Praktekin, materinya praktekin. Caranya gimana teh? Dia tanya. Aku bilang gini, Maya kan sholat ya? Iya teh. Mai, pada saat sholat, ketika Maya sujud, bayangkan dan rasakan 5 panca indera Maya ajak bersensasi, Maya sujudnya di depan Ka'bah. Aku bilang gitu. Setiap sholat 5 waktu. Itu dia lakukan. Merasakan syukur. Jadi sebetulnya sujudnya di rumah, tapi pikiran, perasaan dia, tubuh dia, rasa dia, jiwa dia udah merasakan ada di sana gitu. Karena apa mas? Bawah sadar itu nggak bisa ngebedain mas, ini lagi kuantum jam atau ini beneran. Karena dia mainnya di ranah rasa gitu. Itulah yang membuat kuantum jamnya 1 bulan lebih berhasil. Bahkan nggak hanya dia yang berangkat, dia dan mama berangkat. Sip. Kuncinya itu luar biasa. Maya, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Teh Maya. Thank you. Thank you.